Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sami sehat Ibu? Alhamdulillah. Segala puji senantiasa kita basahi lisan kita karena ucapan alhamdulillah itu adalah khairud du'a, sebaik-baik doa itu adalah ucapan alhamdulillah. Perbanyaklah kita sering mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Itu menunjukkan segala puji milikmu, engkau telah memberikan aku sehat, kau berikan aku matanya bisa melihat. Seluruh yang Allah anugerahkan kepada kita sikapi dengan senantiasa lisan kita berzikir dengan ucapan alhamdulillah. Yang dengan ucapan alhamdulillah, maka seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi sempurna amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Wanita dunia penghuni surga lebih cantik daripada bidadari. Masya Allah. Emangnya Ibu sudah lihat bidadari? Yakin Ibu lebih cantik? Masya Allah, ya. Nah ini kalau cantik itu relatif ya Bu. Masya Allah, cantik relatif. Menurut sekumpulan kita mungkin saya paling jelek Bu, tapi ketika di rumah saya paling cantik, ya, bagi suami saya begitu ya. Jadi lebih tepatnya tema ini bukan masalah cantik secara fisik tadi ya, tetapi adalah bidadari dunia lebih mulia daripada bidadari surga. Hah? Masa bidadari dunia lebih mulia? Iya. Nah ini nanti yang akan kita pelajari ya Bu, bahwasanya sebelum kita merasa mau bersaing nih dengan bidadari surga, kita harus tahu, kenal dulu. Jangan-jangan yang buat saingan kita adalah bidadari dunia itu bidadari akhirat itu unggul, ya. Maka sebelum kita mau bersaing dengan bidadari, tentunya bidadari surga, kita harus tahu karakteristik daripada bidadari surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas tentang bagaimana caranya kita bersaing agar kita bisa mengalahkan bidadari surga, maka ada sebuah hadis dari Mu'adz ibn Jabal, ya. Ketika suami dunia atau ketika istri menyakiti suami, ini di dunia ya Bu. Ketika istri menyakiti suami, ternyata bidadari surga itu marah-marah Bu. Lalu apakah kita langsung ternyata bidadari surga itu orangnya judes, cemburuan gitu ya? Bukan begitu. Itu hanya karakteristik satu di antaranya mengapa sebab bidadari dunia itu marah kepada kita para bidadari dunia. Ketika kita para istri itu tidak patuh kepada suami. Bidadari surga, dia akan marah dan mengatakan, wahai wanita, engkau itu di dunia itu hanya sebentar saja menjadi pasangan daripada suamimu itu.
nanti suamimu itu akan menjadi pasanganku nanti di dalam surga. Masya Allah. Harusnya kalau kita mendengar bidadari surga mengucapkan demikian, kita itu marah, cemburu gitu ya, apa nyoh sana buat kamu semua. Nah ini semua tergantung bagaimana sikap kita di dunia ini terhadap pasangan kita. Karena ada Bu, orang yang dia itu dengan pasangannya itu mungkin sudah sebel ya, sudah lah orang-orang bilang itu kayaknya nggak kuat. Karena ini pernah nih saya naik mobil bareng dengan seseorang, Masya Allah, saya bilang Masya Allah nikmat sekali ya, kayak surga dunia ini. Naik mobil kok begitu masuk blek gitu ya, begitu blek langsung kedap udara, begitu jalan langsung kayak orang terbang set ya. Itu di tahun berapa itu, mungkin Camry, mobil Camry itu baru pertama di sini. Itu saya diajak teman, Masya Allah. Begitu saya masuk, teman saya yang satunya bilang, nikmat temen ya kowe gitu ya, punya kendaraan sebegitu nikmat. Teman saya itu bilang, mau kamu mobilnya gitu, tapi sama yang punya sekalian. Masya Allah, ini saking marahnya dia kepada suaminya. Suaminya itu mungkin ada KDRT ya, mungkin menyebalkan dan sebagainya, sampai istrinya menawarkan mobilnya dan yang punya. Masya Allah ya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas, mari kita lihat di antara kenikmatan yang Allah sediakan di dalam surga, yaitu Allah sediakan bidadari ya. Allah sediakan bidadari di dalam surga. Seperti yang Allah ceritakan, contoh di dalam surat Yasin ayat yang ke-55 sampai 56. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un ya. Allah berfirman tentang inna ashabal jannah, sungguh penghuni surga itu, yauma pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka dalam kesibukan, Masya Allah, kesibukan dalam bersenang-senang, sibuk seneng, Masya Allah. Hum wa azwajuhum, mereka dan pasangan-pasangan mereka dan bidadari itu lagi bersenang-senang, hidupnya tuh senang-senang terus Bu, Masya Allah. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un, di dalam naungan mereka itu berteletekan gitu ya, lagi santai-santai, saling berhadapan-hadapan, saling bercumbu. Ini menjadi kesibukan, Masya Allah. Kesibukannya apa? Macam-macam. Di antaranya adalah kesibukannya adalah bercumbu. Dan dalam sebuah athar disebutkan yang namanya bidadari surga Bu, berbeda dengan bidadari dunia. Bidadari surga itu setiap kali dia bercumbu, dia perawan lagi Bu. Terus besok bercumbu lagi, perawan lagi Bu. Allahu Akbar. Aduh, ini sih aku yang cemburu nih sama bidadari surga ya, Masya Allah. Itulah keadaannya. Mereka disibukkan tadi ya dengan mereka bersenang-senang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana ciri-ciri bidadari surga? Di dalam surat Ar-Rahman ayat 56 sampai 58 Allah berfirman, fihinna qasiratut tarf. Di dalam surga itu, bidadari surga itu mereka qasirat. Tarf itu artinya pendek pandangan, artinya adalah apa? Senantiasa menundukkan pandangan. Dia tidak melihat pasangan-pasangan yang lain, tapi dia hanya melihat pasangannya, yaitu suaminya, yaitu suami kita Bu, Masya Allah. Menundukkan pandangan, tidaklah mereka memandang kecuali suaminya saja. Lalu ia berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah selain engkau, wahai suamiku. Ini bidadari surga Bu. Aku belum pernah melihat seorang yang lebih tampan dan lebih aku cintai selain engkau.
Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu untukku dan menjadikanku untukmu. Ini Bu, bidadari surga dengan suami kita Bu. Cemburu apa enggak Bu? Ora lah. Cemburu harusnya nih Bu ya, Masya Allah. Ini keadaannya. Karena apa Bu? Di dalam surga itu subhanallah semuanya nikmat. Di sana tidak ada bau keringat, di sana tidak ada bau apa sih sendawa, tidak ada bersin, tidak ada kentut, tidak ada nyon sewu ya. BAB, BAK di sana tidak ada Bu. Semua sudah dibersihkan, dikontoroh, bahkan rasa cemburu itu pun juga tidak ada. Ya, kalau di sini kita diceritain, masa kayak gitu harusnya, sehingga jangan sampai nanti suamiku tuh direbut oleh bidadari di surga. Aku akan jadikan suami aku, ingin menjadikan aku ini adalah bidadari di dunia maupun di surga. Seharusnya begitu ya Bu. Tidaklah wis ngonoh gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lalu di dalam surat berikutnya, surat Ar-Rahman, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bidadari surga itu belum pernah disentuh sebelumnya oleh penghuni surga, baik dari kalangan jin maupun kalangan manusia. Jadi bidadari surga itu orisinil gitu ya, belum pernah tersentuh, tidak pernah terkontaminasi. Masya Allah ya. Inilah bidadari surga. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lalu ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Mata bidadari tersebut, dia itu matanya seperti yakut, jernih ya Allah, atau seperti marjan, karang merah yang berada di dasar lautan ya. Mungkin di sebagian orang-orang yang bereksplor di lautan Bu, belum sampai ke dasar laut dalam, yang mungkin di situ ada karang merah yang sangat indah ya, Masya Allah. Nah inilah yang disebut dengan marjan, karang merah di dalam lautan. Bahkan betis-betisnya yang sangat putih dapat terlihat dari 70 lapis pakaiannya. Masya Allah, tembus, Masya Allah, kayak apa ya, 70 lah, kita ini 5 saja nggak bisa kelihatan dalamnya ya. Nah ini bisa betisnya sangat putih dan dapat terlihat dari 70 lapis pakaiannya. Bahkan sumsumnya kelihatan. Serem apa jadi cantik ini ya. Mau kita lihat darahnya saja takut ya, kok sampai sumsumnya. Ini menunjukkan keindahannya, bukan sesuatu yang menggelikan atau menakutkan. Keindahan daripada bidadari surga, matanya yang jeli ya, yang putihnya sangat putih, hitamnya sangat hitam. Dia senantiasa menundukkan pandangan, tidak pernah terkontaminasi dengan laki-laki apapun, baik dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Allah berfirman di dalam surat Waqiah ayat yang ke-22 sampai 23. Ya, dan mata itu begitu indah, wahurun ain ya. Kemudian ka'amthalil lu'lu'ul maknun. Mereka bermata indah dan pandangannya penuh cinta. Masya Allah. Pandangan penuh cinta itu setiap kali ditatap, Masya Allah, hatinya bergairah Bu. Nanti gak mandek-mandek ya, natap terus ya, Masya Allah. Matanya sangat indah ya, mungkin sangat redup, sangat menenangkan dan sebagainya. Demikian juga penuh cinta. Ia seperti mutiara yang tersimpan di dalam karang di dasar lautan. Dia tidak pernah sama sekali tersentuh, terkontaminasi. Masya Allah, inilah bidadari surga. Lalu di ayat 35 dan 30 sampai 37 surat Al-Waqiah, inna ansa'nahunna insya'a. Kami menciptakan langsung, Allah menciptakan langsung bidadari itu dalam wujud dewasa. Langsung diciptakan berusia, ada yang mengatakan bidadari itu usianya 27, rampak gitu ya,
rampak, cantik-cantik, semuanya usianya muda-muda, 27. Faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan dia itu abkar, perawan-perawan, dan selalu perawan. Masya Allah, nggak pernah tua, nggak pernah langsung jadi 28, 29, 30, 50 tua, ya, selalu berusia antara itu tadi ya, antara 27 tadi. Kemudian apa? Uruban atraba, dia itu penuh cinta dan sebaya umurnya. Inilah bidadari surga. Mari kita bayangkan, bidadari surga diciptakan oleh Allah langsung dewasa. Dia berusia kurang lebih tadi 27 sampai sekitar 30-an, nah antara itu. Kemudian bentuknya tadi semuanya adalah setara semuanya, ya. Kemudian tadi betisnya, matanya, kulitnya, ya. Kemudian dia senantiasa menundukkan pandangan, ya. Nah, inilah bidadari surga. Ayo kita bandingkan dengan kita, bagaimana mata kita, Bu? Sudah disambung ya, Bu? Masya Allah, kadang-kadang pagi-pagi ada kotorannya yang keluar, ya, Masya Allah. Kita kadang-kadang tidak menundukkan pandangan, ya, tapi kemana-mana yang sampai mengakibatkan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumahnya, ya, menganggap suami orang lebih ganteng, suami orang lebih soleh daripada suaminya sendiri. Nah, demikian juga kita, ya, betisnya. Aduh, betisnya banyak itunya, Bu. Masya Allah, ya. Mungkin ada lukanya, ada bekas lukanya, ya. Nah, ini bidadari dunia, Bu, ya. Demikian juga tadi, ya. Kalau dia itu betisnya putih, bisa terlihat dari 70 lapis pakaiannya. Nah, ini kita selapis saja tersingkap. Aduh, ya. Kakinya kadang-kadang ada yang berwarna hitam, coklat, ya, dan sebagainya. Masya Allah. Demikian juga bermata indah, ya, ini mungkin kita ada yang matanya belo, ada yang sipit, ya, ada yang apa, Masya Allah, penuh cinta. Mungkin di sini kita ada penuh apa ini, Bu? Pandangannya penuh keenakan misalkan, ya. Allah ya Rabbi. Nah, ini jelas kita itu tertinggal jauh, ya, dengan bidadari surga. Tapi subhanallah, ketika ada sebuah kalimat, lebih mulia mana sebenarnya bidadari surga dengan bidadari dunia? Lebih mulia mana, Bu? Benar dunia, surga, benar surga. Masya Allah, kita kalah loh. Bidadari surga itu dengan cantiknya, kemolahannya, dan akhlaknya yang luar biasa. Ucapannya, Masya Allah, ucapannya kok mengatakan begini, demi Allah, aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih indah, lebih tampan selain engkau, wahai suamiku, ya Allah. Lebih aku cintai selain engkau. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikanmu untukku dan menjadikanku untukmu. Pernah gak kita ucapkan ke suami kita nih, dulu, Bu, dulu? Kalau pengantin anyar kan masih pantas, ya, Bu. Kalau sekarang diucapkan, mungkin kita akan mengatakan apa, Bu? Alay banget sih, Pak, gitu, ya. Lah habis tua, misin-misinah gitu, ya. Allahu Akbar. Ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, bidadari dunia atau wanita dunia itu lebih mulia daripada bidadari surga. Kenapa? Karena bidadari dunia itu diciptakan oleh Allah itu melalui proses, mulai dari nutfah, ya, kemudian dari air mani yang tercipta, kemudian membentuk 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, 40 hari tulang belulang, kemudian ditiupkannya ruh, kemudian ada perjuangan. Bidadari dunia itu sejak lahir, Bu, dia nyari jalan untuk keluar. Bidadari dunia dia mau menangis ketika pusarnya dipotong, ketika mencari puting susu, ketika giginya tumbuh. Terus itulah bidadari surga, senantiasa berpindah dari satu ujian ke ujian. Terus dia ada perjuangan. Begitu bidadari dunia ini tadi tumbuh dewasa, Masya Allah, ya.
orang tuanya mau melepaskan anak perempuan itu tadi, Bu, ya Allah, dengan berat hati untuk ia lepaskan kepada laki-laki yang sudah Allah tetapkan sebagai jodohnya. Maka kenapa wanita, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memiliki anak perempuan 2 atau lebih, engkau menjaganya dengan penuh kasih sayang, engkau membesarkannya, lalu engkau menikahkannya, maka dia akan menjadi penghalang dari api neraka. Masya Allah, senang kalau yang punya putri ya, lebih dari 1. Tapi ada yang sahabat yang bertanya, Rasulullah, saya punya 7, bagaimana? Ya 7 pun masuk, bisa menjadi penghalang api neraka. Bagaimana dengan 1? 1 pun juga menjadi penghalang dari api neraka kalau orang tua itu mendidiknya dengan baik, menjaganya sampai ia menikahkannya. Lah, aku gak punya anak perempuan, gimana? Masya Allah, tetap ya dia bisa masuk surga, Bu. Kalau anak laki-lakinya dia terus birrul walidain, ya, tetap dia birrul walidain. Jadi kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah, bidadari dunia ada perjuangan, ada upaya untuk dia bisa meraih surga. Dia setelah menikah, dia tinggalkan orang tuanya, dia mau berkhidmat untuk dia taat bakti kepada suaminya. Masya Allah, ini perjuangan bidadari dunia. Mengapa Allah lebih memuliakan bidadari dunia daripada bidadari surga? Dia harus bangun pagi, cuci baju, masak, ya, belum lagi bikin minum, terus nanti jemput anak, nganter anak, ya. Kemudian terus hal itu dilakukan sampai anak yang pertama mungkin SMP, belum lagi nanti adiknya, belum lagi nanti adiknya. Hampir seluruh hidupnya ia perjuangkan untuk keluarganya. Maka inilah bidadari dunia itu lebih mulia. Tetapi ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, selain ada perjuangan, adalah perjuangan yang dibungkus dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa, sehingga dalam mengarungi perjalanan hidupnya itu dia liputi dengan kesabaran, dia tawakal kepada Allah, dia berdoa ketika ada ujian, anaknya sakit dia berdoa, suaminya sakit berdoa, ya Masya Allah. Demikian juga di sepertiga malam dia menangis ketika ada ujian. Inilah perjuangan bidadari dunia. Dia bersabar ketika suaminya mungkin penghasilannya sudah mulai menurun, ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah kelebihan daripada bidadari surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya sudah pernah menyampaikan atau belum nih, Bu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsiran." Laki-laki yang sempurna di antara laki-laki itu yang menjadi ahli surga itu banyak. Tetapi dari kalangan wanita illa arba'. Dari kaum wanita itu hanya 4 saja wanita yang menjadi ikon penghuni surga. Tapi bukan berarti kita nggak masuk, ya, Masya Allah. Tapi siapa tahu masuk, Bu. Ini karena nama-namanya mungkin ada nama ibu, ya. Siapa saja 4 ikon wanita penghuni surga, Bu? Yang pertama, Asiyah binti Muzahim, ya, Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 4 wanita tangguh yang dia akan menjadi ikon penghuni surga sehingga mengalahkan bidadari surga. Pertama Asiyah, istri daripada Fir'aun. Yang kedua Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Maryam, putrinya siapa? Imran, ya. Lalu yang keempat adalah Fatimah, putri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernah ya kita sampaikan kalau nggak salah, ya? Sudah, ya, Masya Allah. Itu mereka unggul dalam takwanya luar biasa, Masya Allah. Bagaimana Asiyah, dia berbakti kepada suaminya sampai suaminya itu, Masya Allah, memberikan kezaliman,
terhadap istrinya, dia tetap berbakti kepada suaminya. Padahal suaminya itu dia sudah durhaka kepada Allah, suaminya menyiksa, suaminya menjemur, suaminya jambak, ya. Tetapi Asyah tetap tegar dalam ujiannya. Dia tidak meminta apapun, hanya mengatakan, Rabbibni indaka baitan fil jannah, Rabbibni li indaka baitan fil jannah, wa najjini minal fir'aun wa amalihi. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah istana di dalam surga ya Allah, dan berikan aku, ya, selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun sangat zalim, sangat zalim. Tapi ini mengalahkan bidadari surga. Karena apa tadi? Berbaktinya terus, berbakti hatta dalam keadaan dia zalim. Dia hanya meminta, najjini minal fir'aun wa amalihi, wa najjini minal fir'aun wa qaumihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu Khadijah, bagaimana Khadijah? Dia berkhidmat kepada suaminya, Masya Allah. Dia begitu tenang dalam melayani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia memiliki 6 orang anak, Bu. Kita punya anak 2 berebut banget ya, Bu. Punya anak 3 saja suaminya sudah dibentak-bentak ya, Bu. Masya Allah. Ini suaminya itu dilayani sepenuh hati, pagi, siang, sore, malam. Padahal Khadijah, Masya Allah, tidak lebih muda dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai keheningan Khadijah di dalam berbakti kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Allah menitipkan salam kepada malaikat Jibril. Sampaikan salamku buat Khadijah. Masya Allah, malaikat Jibril ketemu langsung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan begini, wahai Rasulullah, sebentar lagi istrimu datang itu, dia membawa makanan untukmu. Rasulullah mengatakan, istriku itu pancen ngertiane pol, ibaratnya. Belum sampai aku kruyuk-kruyuk, ibaratnya lapar, dia sudah tahu mesti bawain aku makanan. Belum sampai saya bilang, Mah, ambilin minum. Manggilnya mamah ya, Bu. Gitulah ya. Mi gitu mungkin ya. Ambilkan minum, sudah disediakan. Masya Allah. Inilah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ruziktu an hubbiha. Aku diberi rizki oleh Allah untuk mencintai Khadijah sampai akhir hayatnya. Bukan akhir hayat Khadijah, akhir hayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diganti, Bu. Rasul ketika Khadijah meninggal diganti oleh 9 istri. 9 istri ini, Bu, kalau kita mengatakan janda ya, punya anak, tapi mereka tuh jandanya masih muda-muda, Bu, cantik-cantik ya. Kemudian ada juga Aisyah yang paling muda, paling cantik, paling pintar, paling cerdas ya, Masya Allah. Tetapi kecintaan kepada Khadijah tidak hilang. Nah, inilah yang disebut turunnya dalil yang mengatakan ayyumamra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang dia meninggal dalam keadaan suaminya ridho, maka dia pasti masuk surga. Tapi ridhonya jangan ridho zaman sekarang, Bu. Pak jenengan ridho bojone ninggal, ya ridho banget lah. Wah. Ridhonya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini betapa dia harus ridho melepas orang yang sangat-sangat ia cintai. Sudah, cintanya itu luar biasa deh pokoknya ya. Cinta mati gitu, bucin lah, Masya Allah. Itu kok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ridho dengan takdir Allah. Inilah yang namanya ridho. Bukan ridho artinya rela. Kalau suami-suami sekarang rela banget ya. Kenapa sih? Gitulah ya. Tahu sendiri jawabannya. Nah, inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inilah wanita-wanita ikon penghuni surga, inilah yang mengungguli daripada bidadari-bidadari surga. Di antara 4 ada enggak nama ibu-ibu? Mungkin namanya beda, Bu, tapi kita bisa meniru bagaimana Khadijah
berkhidmat kepada suaminya, yang menjadikan ketika istrinya meninggal, suaminya itu benar-benar kehilangan yang amat sangat, menjadi amul husni, tahun kesedihan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ridho dengan ini, sudah takdir Allah, ini aku harus melepas, ya, memang sudah saatnya. Nah ini. Jadi kalau mendengar hadis tadi, Bu, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang meninggal lalu suaminya ridho, masuk surga. Pertanyaannya, ibu-ibu mau masuk surga? Kayaknya nggak ada ini. Mau, ya? Berarti ibu meninggal dulu dari suaminya. Mau? Ya itu, ridho, ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, istri mana saja, ya, suami, ayyumam ro'atin, wanita mana saja yang dia matat meninggal, wa zaujuha radin, suaminya ridho, dakhalal jannah. Keridoannya ini bukan karena, kalau suami sekarang, kamu ridho kenapa sih? Wis orang anak sing cerewet, wis orang anak sing dela-dela ngersula gitu ya. Berbeda. Tapi tadi yang mengetahui tentang laparnya, hausnya, keinginannya, anak-anaknya, ya, sudah tidak ada lagi. Kembali ibu-ibu yang dirahmati Allah, hampir setiap kita atau wanita senantiasa berharap bisa menjadi istri yang baik, ya, supaya istri yang baik ini bisa menyaingi bidadari surga. Wanita akan bisa masuk ke dalam surga manapun yang ia inginkan dari 8 pintu surga, ya Bu. 8 pintu surga. Kita tidak akan cerita pintunya, tetapi syaratnya itu apa saja. Ternyata mudah, Bu. Idza sholatil mar'atu khamsaha, wanita telah sholat 5 waktu, wa shamat syahruha, berpuasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Qila laha, katakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah dari pintu surga manapun yang ia inginkan. Masya Allah. Berarti dia bisa masuk surga asalkan 4 tadi, ya Bu. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan berbakti kepada suami. Sholat 5 waktu mewajib tok? Iya. Sunahnya enggak. Puasanya Ramadan tok? Iya. Sunahnya enggak. Tapi yang benar, yang berkualitas, ya Bu. Ya. Tapi jangan membuat kita, lah yang penting jadi sholat fardu tok. Jangan, kita juga harus menambah sholat-sholat nafilah, ya. Karena kita itu jauh dari kelas para sahabiah, Bu. Sahabiah itu ya seperti sahabat, sholatnya khusyuk, 1 rakaat yang dibaca apa, Bu? Nabi kita Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 1 rakaat, Bu. Lah kita sebulan belum tentu 3 surat itu. Masya Allah. Ini 1 rakaat. Jadi kita itu bisa, ya, tadi melakukan, ya, tetapi yang fardu-fardu hendaklah ditambah, karena bisa jadi sholat kita nggak khusyuk, sholat kita lupa, sholat kita ngende-ngende, ya Bu, maka ditambal, ya, kekurangan sholat fardu, saum fardu itu dengan amalan-amalan sunnah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menjadi istri yang baik, istri yang dicintai, memang tidak semudah membalik telapak tangan, ya Bu, ya. Tapi dia harus cerdas. Dia memiliki keterampilan, ya. Mungkin terampil dalam mengurus diri, mengurus rumah tangga, mengurus suami, ya, mengurus rumah. Dan ini semuanya perlu kerja keras. Dan inilah yang menjadikan wanita surga, wanita dunia atau bidadari dunia ini lebih mulia daripada bidadari surga. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, memang kita tentunya tidak bisa menjadi wanita yang sempurna. Mana sih ada wanita sempurna, ya? Kalau aku jadi sempurna, aku juga harus mendapatkan suami yang sempurna, ya. Tetapi kita mengupayakan
Jangan kita itu mendapati suami mengatakan kepada suami, kamu harus terima loh aku apa adanya, gitu ya, apa adanya, dengan satu paket malesnya, magernya, galaknya, cerewetnya. Jangan. Manusia itu, wanita dunia itu ada effort tadi untuk berjuang, dilahirkan dalam keadaan zaluman jahulan, dalam keadaan tersesat, lagi bodoh. Ini kita lahir begitu, Bu. Tapi pada kenyataannya sekarang kita bisa baca Quran, ya kan ya, Bu? Bisa mengucap terima kasih, bisa bertasbih, tahmid. Inilah perjuangan bidadari dunia. Maka kita belum selesai. Terus, karena pintu surga daripada bidadari dunia itu adalah dari suaminya. Fa innama huwa jannatuki aw naruki fanzuri aina anti minhu. Perhatikanlah wahai para istri, kedudukanmu nanti di akhirat itu di mana? Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surga atau neraka bagimu. Jadi kita sudah tahu, aku bakal menang daripada bidadari surga. Aku bisa masuk ke dalam pintu surga dari 8 pintu surga manapun yang kita inginkan. Sini penuh, aku mau cari yang omber. Sini penuh, aku bisa ini. Semuanya bisa dimasuki. Ini wanita masuk surga hanya dengan 4 syarat. Maka dia bisa masuk dari, terserah. Kalau laki-laki, Bu, dia harus berjihad di medan perang, lalu dia mati, dia pulang tidak membawa raga maupun harta, alias apa, Bu? Meninggal. Barulah laki-laki yang berjihad itu masuk dari 8 pintu surga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha untuk bisa mengalahkan bidadari surga. Atau kita katakan, akan kubuat bidadari surga cemburu padaku. Masya Allah, benar nih. Kalau mampu seperti itu, kenapa tidak? Ya, Masya Allah. Maka mari kita introspeksi diri. Jangan pernah kita gengsi untuk mengekspresikan cinta kita kepada suami. Jangan pernah malu-malu. Ya, layak isin nawis tua gitu ya. Jangan bilang begitu, Bu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahi Aisyah, beliau berumur berapa, Bu? Ya, kurang lebih berumur 53 tahun lah ya, Masya Allah. Jadi ketika mandi bareng dengan Aisyah, mandi bareng loh, Bu, itu sudah hampir usia 60 tahun, 55. Apa lalu kita mengatakan, wis tua ora isin? Tidak. Tapi itu membangun rasa cinta, Masya Allah. Mandi bareng, rebutan air, ya, kadang-kadang lendot. Itu Aisyah, itu usianya waktu ditinggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bu, usianya masih 17 tahun, 16 tahun lah, ya, Masya Allah. Itu beliau saja yang sudah sepuh, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, mereka memperlakukan para istrinya sungguh luar biasa. Ada yang mau naik ke untanya, Bu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jongkok, Masya Allah, pahanya buat bancikan, tangannya buat pegangan. Ini so sweet apa so good, coba, Bu? Masya Allah. Ini 1500 tahun yang lalu loh. Sekarang kan sudah ada wangi-wangian, ya kan ya, Bu? Sudah ada warna spray yang bunga-bunga, ya. Sudah ada minuman dengan aneka rasa. Lalu kita masih tidak mau kepada suami kita mengekspresikan cinta. Masya Allah, ya. Padahal saya yakin ibu-ibu kalau diekspresikan cinta oleh suami mau kali ya, Bu. Pulang-pulang bawa kembang, Bu. Masya Allah. Kembangnya terbuat dari uang ratusan. Mau nggak? Oh, mau banget. Iya. Sini saya kasih nomor suami biar saya WA. Pasti semuanya senang, ya. Maka bagaimana kita berusaha untuk tadi ya membuat suami bahagia. Kemudian ingat, jadikan suami prioritas utama, ya. Sampai kapanpun, sesibuk apapun, jadikan suami prioritas utama. Ini yang kadang-kadang orang deleng apa-apa, wong bocah rewel, ya, nggak lihat apa-apa, kumbahannya akeh gitu. Masya Allah, ya. Nah ini. Kemudian
hormati keputusan suami ya, selagi keputusan itu tidak dosa, keputusan itu tidak merugikan, tidak bahaya ya. Kalau salah ya diingatkan, jangan bentak, jangan suami dilecehkan dengan ucapan, apalagi dengan tunjuk-tunjuk ya. Suami itu qawwam itu pemimpin itu anti kritik ya. Tapi kalau mau kritik boleh, tapi dengan qaulan karimah, qaulan layyina, ucapan yang mulia, ucapan yang lemah lembut. Masya Allah ya. Jadi jangan, karena saya pernah mendengar, Allahu Akbar, seorang suami yang dimarahi oleh istrinya sampai ditunjuk-tunjuk, waliyadzubillah ya. Bahkan ketika keluar dia dimarahi, dikejar sampai ke kantornya. Katanya ini laporan dari suaminya. Ya, bahkan istrinya pun mengaku, iya saya marah sampai ke kantornya, saya tunjuk-tunjuk. Masya Allah, ini emosi yang luar biasa. Padahal seorang qawam kalau dia sudah terluka hatinya sama dengan kita wanita ya. Ini akhirnya dari hasil sudah muhasabah, sudah berupaya damai ya, akhirnya bercerailah tadi suami istri tersebut. Ketika bercerai ya, akhirnya istrinya sendirian, dia terus dalam kesendirian. Akhirnya suaminya sudah menikah lagi. Begitu suaminya menikah lagi, istrinya bilang ke saya mau untuk jadi istri keduanya. Masya Allah, padahal dia aslinya istri pertama, tapi karena sudah cerai, sudah habis masa idahnya ya, dia mengatakan aku mau. Ya saya bilang, sekarang kau mau bermanis-manis ibaratnya, kau mau berjanji mau merubah, tapi rasa dia kehormatannya dilecehkan, sudah harga dirinya itu sudah merasa dihinakan ya. Akhirnya saya pun berupaya untuk mengatakan kepada suaminya itu tadi, dengan mengatakan kenapa tidak sebaiknya, saya bilang begitu ya. Karena apa? Di pernikahan yang kedua la qadarullah tidak langgeng. Jadi dia dalam keadaan kosong, saya mendekati lagi untuk mengatakan. Dia mengatakan tidak, saya mau cari lagi saja. Masya Allah ya. Jadi ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata bagaimana kita menghormati suami untuk kita tidak egois ya. Kemudian lisannya dijaga ya. Kemudian jaga kesetiaannya, walaupun suami sudah tidak seganteng dulu lagi, walaupun suami tidak sekuat dulu lagi, suami kita sudah tidak semakmur dulu lagi keuangannya ya. Mungkin sudah tidak stabil lagi. Tetap seorang istri itu berbakti kepada suaminya. Maaf, saya kasih contoh lagi. Ada seorang istri yang dia bekerja, dia ASN ya, lalu mendapati suaminya sakit. Diujilah suaminya sakit. Ternyata sakitnya cukup lah ya, stroke dan sebagainya. Lalu istrinya datang ke rumah saya, dia bilang begini, "Us, boleh enggak saya minta cerai dengan suami karena suamiku sudah sakit, ibaratnya dia sudah enggak berguna." Allahu Akbar. Kemudian saya bilang, terus kenapa? Lah orang dia sudah nggak ngasih nafkah lahir batin. Dia sengaja melakukannya seperti itu. Ya tidak karena sakit. Ini terjadi karena izin Allah untuk mengujimu. Masya Allah. Terus saya bilang, ibu, jangan-jangan ibu ada yang suka ya? Iya katanya. Allahu Akbar. Jujur ya, mungkin ya karena saya mengulik-ngulik seperti itu. Janganlah ibu, saya bilang begitu. Orang yang atau orang yang bilang akan menikahimu, dia pasti akan berpikir mungkin 1000 kali. Karena apa? Dia mencintai ibu karena syahwat, tapi dia juga dibalik itu dia berpikir, jangan-jangan nanti ketika aku sakit ditinggal begitu saja. Nggak jadi nanti ibu yang merugi, saya bilang gitu ya. Nah, jadi ini contoh saja ya Bu, bahwasanya bagaimana menjaga kesetiaan ini sebagai bukti bahwa aku akan menjadikan aku lebih unggul daripada bidadari surga. Kemudian pastikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang istri senantiasa selalu berada di samping suaminya. Dalam keadaan sedih, dalam kebahagiaan, kaya atau miskin, jauh ataupun dekat. Yang namanya LDR Bu,
ya, LDR itu berjauhan, masya Allah. Satu fitnahnya ini sangat dahsyat. Fitnah yang di sana, fitnah pula yang di sini. Makanya yang namanya keberkahan itu ada di jamaah, ada di kebersamaan, itulah yang namanya keberkahan. Jadi ketika jauh dari keberkahan, istrinya mungkin suudzon, suaminya juga mungkin suudzon. Ketika sudah pulang, setan sudah membuat talbis, tipu daya perasaannya bahwa ketika kau ditinggal aku, jangan-jangan ada laki-laki yang datang. Istrinya pun demikian, jangan-jangan kau jauh di sana, kau mungkin ya beli jajan ataupun yang lainnya, waliyatubillah. Maka ketika terjadi hubungan tidak ada kesenangan dan sebagainya, ya. Jadi pastikan istri selalu ada di samping suaminya. Jadikan sosok pendukung ya pasangan-pasangan masing-masing. Kemudian yang berikutnya, jangan terlalu sering mengeluh ya. Jika suami pulang ya, ini wajahnya senyum, ceria, syukuri, berpikir positif ya, husnudzon. Ingat, lakukan ini dengan hati yang tulus ya, masya Allah. Lah itu dulu waktu pengantin muda, Bu, masya Allah. Ya pantas sekarang hambar-hambar ya. Lakukan, bukan hal yang mustahil ya. Pernikahan mungkin sudah 25 tahun. Jangan dikira, Bu, senyumnya istri yang mungkin sudah berusia itu masih menenangkan suaminya, karena itu fitrah ya, fitrah dalam berumah tangga. Maka ada sebuah ungkapan ketika orang-orang Arab berkumpul, dia itu mengatakan begini, jangan engkau menikahi wahai laki-laki annanah. Apa itu annanah? Yaitu wanita yang seperti diikat kepalanya dengan perban. Apa itu maknanya? Seperti orang sakit, Bu. Jadi suami memandang istrinya seperti dia pakai perban. Isinya ngeluh dong. Nggak ngeluh kesehatannya, yang ngeluh hawanya panas. Nggak panas dia dingin, ya. Nggak ngeluh masakannya, nggak ngeluh ini, terus isinya keluhan. Jen, laweh mukai gedok ya. Jengke bocah kok jenangai. Jen gitu lah ya. Isinya berupa keluhan-keluhan. Lalu contoh nih sekarang, bahan belanjaan yang sudah pada naik nih, Bu, masya Allah. Suami nggak peduli ya, tahunya ya sudah ini uang segini dijembreng sampai akhir bulan, cukup ora cukup, masya Allah. Tapi wanita qanaah yang diberi oleh Allah rasa puas, rasa cukup, uang yang mungkin kayak sarung, Bu, ditarik bawah, atasnya kelihatan, tarik atas kakinya kelihatan, ya, saking sudah nggak cukupnya. Tapi kalau kita merasa qanaah dengan sebab istri yang bertakwa kepada Allah, janji Allah, Imam Syafi'i mengatakan, orang yang memiliki hati qanaah, dia seperti raja-raja dunia, orang butuh, masya Allah. Tapi orang yang tidak qanaah, masya Allah, mungkin kita akan mengatakan, hah, kamu segitu, itu sih untuk hidupku 2 bulan. Ini menurutku, mungkin bagi orang yang tidak qanaah, apa 2 bulan? Ini nih cuma seminggu habis. Ini karena orang tidak bersyukur, dia kufur, dia tidak qanaah. Maka janganlah menjadi seorang istri yang tadi banyak mengeluh, mungkin tentang harga-harga yang sudah naik ya, dan sebagainya, anak-anak yang sudah mulai besar, pergaulannya yang sudah kita itu tidak bisa mengendalikan ya. Maka kalau toh memang butuh untuk didengar, silakan. Allah memerintahkan wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kalian dalam setiap urusan. Mas, anaknya sudah nambah, kebutuhannya semakin banyak. Kalau gajinya sekian, saya sudah jembreng-jembreng, saya sudah ini. Ternyata besok buat bayar SPP nggak cukup nih, misalkan. Silakan, tapi dengan musyawarah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kalian dalam setiap urusan. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas dalam hati ibu-ibu, dalam benak ibu-ibu semua, pasangan kita adalah sosok yang sangat jauh dari harapan kita? Pernah, Bu? Jangan sebutkan, jangan jujur ya. Soalnya saya ngajak biar dijawab.
Alhamdulillah ibu-ibu sudah jujur untuk tidak mengatakan pernah, ya. Mungkin pasangan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dahulu ya, sebelum menikah, yang dia sangat sabar, sayang, ya, royal. Begitu menikah, ya Allah, jebule dia itu gak sabaran, pemarah, tidak peka, pelit, penuh perhitungan, egois. Masya Allah. Loh, kok pada tertawa? Sama ya Bu? Sama dengan ini maksudnya. Ya, Masya Allah. Tidaklah ya, kita sebelum kita menuntut hak kita atau komplain terhadap akhlak suami kita, akhlak pasangan kita, terlebih dahulu kita introspeksi. Jangan-jangan kita pun demikian ya di mata suami. Ujarku bojoku kemien lemah lembut, nek tersenyum diatur, ya Masya Allah, siki gembranda galak cerewet, Masya Allah, dela-dela minta. Kan kita nggak tahu, karena sifat suami lain dengan perempuan. Wanita itu dilebihkan oleh Allah dalam akal, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Dilebihkan laki-laki dengan perempuan itu dengan kekarnya, otaknya, tanggung jawabnya, demikian juga nafkahnya. Sementara wanita, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu kurang akal. Aduh, kurang akal itu artinya apa, Bu? Kurang akal itu bukan gila ya, Bu. Bukan pakai pikiran dalam menentukan, memecahkan masalah, mengambil keputusan, tapi pakainya hati, perasaan. Wanita itu baperan. Ini Rasul sudah memprediksi. Mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istausu bin nisa, berbuat baiklah kamu kepada wanita. Innaha khuliqat min dilak, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu mematahkan ya sudah, meluruskan maka patah. Sudahlah kau bersenang-senang dengan sifat bengkoknya. Jadi sifat bengkok wanita itu bukan cacat ya Bu. Sifat bengkok wanita itu bukan kekurangan. Tapi sifat bengkoknya wanita itu adalah wanita itu identik aleman ya Bu, manja, ngomongnya lemah lembut, supaya laki-laki itu merasa menjadi koam gagah ya. Sini aku lindungi, ini bersandar di dadaku, Masya Allah ya. Itu supaya demikian. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu tadi ya tidak sesuai dengan ekspektasi, kita harus ketahui ya, laki-laki itu menggunakannya ini. Jadi kumpulnya para laki-laki di pos ronda itu tidak ada yang membicarakan istriku begini, istriku begini. Yang diceritakan bola, politik, calon presiden ya. Beda wanita Bu. Wanita itu yang diceritakan bapernya, aku tuh jengkal banget gitu ya. Sedihnya tentang anaknya, tentang suaminya, tentang mertuanya, mantunya ya. Itu wanita. Jadi wanita itu kurang akal dan kurang agamanya Bu, Masya Allah. Padahal majelis ilmu banyak wanitanya ya Bu. Rela gak Bu dibilang kurang agamanya? Gak rela. Tapi yang dimaksud kurang agamanya di sini, ketika dahulu ya Bu, atau sekarang nih yang masih muda-muda, kan dalam sebulan tidak full ibadahnya 30 hari ya, ada masa haidnya. Dalam setahun ada masa nifasnya ya. Nah ini, maka inilah wanita kurang akal dan kurang agamanya. Maka ingat, yang perlu kita ingat, siapapun pasangan kita, siapapun suami kita, atau bagi laki-laki ya istri, pertama, dia adalah jodoh yang Allah sudah tetapkan yang terbaik. Jadi siapa terbaik gitu ya? Mengeneki kok, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 26. Wal khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibatu lit tayyibin ya. Khabithat itu adalah wanita yang buruk
lil khabithin, untuk laki-laki yang buruk. Itu sudah Allah tetapkan. Laki-laki buruk pasti jodohnya perempuan buruk. Wal khabithuna lil khabithin, dan laki-laki yang buruk itu Allah jodohkan dengan perempuan yang buruk. Wat thayyibatu lit thayyibin, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik itu diperuntukkan untuk perempuan yang baik. Jadi sejatinya pasangan kita itu adalah couple kita, tumbuh nemu tutup gitu ya. Itulah pasangan kita. Walaupun Allah memberikan perumpamaan, pengecualian tentang orang yang buruk dengan orang yang baik. Suami baik, istri buruk, suami buruk, istri baik, suami buruk, istri buruk, suami baik, istri baik. Itu ada 4 ya. Pasangan laki-lakinya yang buruk, perempuannya baik. Siapa? Fir'aun, suaminya baik. Masya Allah, suaminya buruk, tapi istrinya Masya Allah tadi ya. Dia itu masih di dunia saja sudah diperlihatkan surga, saking baiknya. Itulah Asia. Ada suaminya yang baik, seorang nabi bu, tapi istrinya buruk. Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalam ya. Ini dua-duanya nabi, tetapi kedua-duanya durhaka kepada suaminya. Ada yang suaminya buruk, istrinya juga buruk. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pembawa kayu bakar. Masya Allah. Ini buruk dengan buruk, tapi ada yang baik dengan baik ya, yaitu para nabi, Nabi Muhammad SAW beserta para istri-istrinya ya. Ini sebenarnya secara sunatullah, baik pasti akan ketemu dengan baik. Makanya nasihat para ulama, jika kau ingin mendapatkan pasangan yang baik, solehahkan dirimu, maka engkau akan dipertemukan dengan laki-laki yang soleh. Mau umpetan di mana saja, asalkan kesolehannya yang jujur. Emang ada soleh gak jujur? Ada. Seorang laki-laki yang masa mudanya dia berpetualangan, bercinta dengan siapapun, begitu sudah saatnya menikah, dia pasti akan mencari istri bukan seperti perempuan-perempuan itu. Dia akan mencari yang baik. Maka aku mau cari yang baik lah, aku mau nyari ya di masjid, aku tak ngaji lah. Tujuannya mencari istri tadi ya. Ternyata Allah pertemukannya sama. Bertemu dengan wanita yang dia sudah patah hati tadi ya. Dia sudah dengan laki-laki, banyak laki-laki. Aku mau menikah, masa sih aku mau seperti itu? Aku yang mau cari yang soleh. Tapi dia tidak jujur tadi. Yang harusnya ke masjid untuk kajian, tapi melirik-lirik ya, Masya Allah. Ya sudah ditemukan. Secara casing dia baik dengan baik bu, tetapi secara batin mereka sama-sama rusak ya. Jadi ini ibu yang dirahmati Allah, ingat, jodoh kita adalah pasangan kita. Atau kita akan mengatakan suamimu adalah cermin bagi dirimu. Cermin itu apa bu? Ya bayangan kita lah, kayak aku. Aku berarti ketika kau lihat suamimu adalah orang yang buruk, berarti hakikatnya aku ini orang yang buruk. Saya pernah menyampaikan ini bu kepada salah seorang ibu yang dia minta nasihat. Dia mengatakan, suamimu adalah cerminan dirimu, berarti aku nggak baik dong. Ya wallahu a'lam, saya bilang begitu, karena Allah yang mengatakan demikian. Jadi aku harus berbakti dengan siapa? Ya dengan suamimu. Ya suami seperti apa dulu us? Kecuali suamiku soleh. Lah yang soleh itu tetanggamu. Apa kau harus bakti dengan suami tetanggamu? Ya baktinya terhadap suamimu yang sudah Allah takdirkan ya. Maka ketika kau komplain suamimu tidak bisa jadi imam yang baik, tanyakan, jangan-jangan kau belum bisa menjadi makmum yang baik. Yang isinya ngeyel, merasa menang sendiri ya, itu bilang. Jadi ingat, siapapun pasangan kita, dia adalah jodoh kita yang sudah Allah takdirkan. Kemudian yang berikutnya,
Jangan menyesali jodoh kita, ya. Husnudzonlah kepada Allah. Ini adalah rahmat, ya. Betapa di luar sana, ya. Makanya Bu, kalau mendapatkan suami ada kekurangan, pandanglah dari sisi kelebihannya. Betul galak, tapi yang namanya perhatian sama istri sama anak, ya. Kenapa dia sampai galak? Karena nggak ingin anaknya sakit, nggak ingin anaknya jatuh, makanya dia menyalahkan saya mungkin istri, ya. Ambil, lihat dari sisi kelebihannya, ya. Karena kalau kita melihat kelebihannya, maka keburukan yang sedikit itu bisa hilang. Tapi kalau kita melihat keburukannya, maka kebaikan yang banyak itu bisa hilang. Ini menjadi dalil ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati para wanita, lalu Rasul mengatakan demikian, ya ma'sarun nisa, wahai para wanita, tasoddaqna, bersodakolah kalian, karena aku melihat neraka itu penuh sekali dengan para wanitanya. Kenapa ya Rasulullah? Dia itu tidak berbakti kepada Allah, dia tidak takwa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa yakfurnal asir, dia banyak kufur terhadap suaminya. Dia sudah diberi sandang, pangan, papan, pakaian yang kurus sampai jadi gemuk, ya, masya Allah. Sudah memberikan cinta, terbukti lahirlah anak-anak, diberikan kasur spring bed yang empuk, tempat duduk dan sebagainya. Tapi ketika melihat satu kesalahan suami, wanita itu mengatakan, suamiku gak ada baik-baiknya. Itulah ciri daripada wanita yang menjadi bahan bakar api neraka, dengan sebab dia kufur. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, husnudzonlah kepada Allah. Kalau kita mendapati suami yang menguji, jadikan ia jembatan, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu jadi jembatannya Asiyah untuk bisa masuk ke dalam surga. Dengan sebab Fir'aunlah Asiyah masuk surga itu dengan cepat. Maka pasangan kita pun demikian. Inilah yang menjadikan aku melejit masuk ke dalam surga, ternyata dari suamiku yang menguji, lalu aku bersabar, ya, masya Allah. Kemudian dalam rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus tahu bahwa dalam rumah tangga beliau juga ada ujian, ya, ada perselisihan. Hanya saja ketika Rasul berbuat salah ditegur oleh Allah. Ketika para istrinya mereka berbuat dosa, mereka sudah dibekali ilmu oleh ada yang oleh ayahnya, ya. Contohnya Abu Bakar, yaitu ayahnya dari Fatimah, dari Aisyah. Demikian juga Hafsah, yaitu ayahnya dari Umar bin Khattab. Maka ketika anaknya berbuat salah, orang tuanya yang turun tangan. Lah kita siapa, Bu? Ya, orang tua kita bukan nabi, ya, soleh enggak, ya. Yang ketika kita atau istri itu berbuat durhaka kepada suami, yang ngingetin siapa? Kecuali iman kita, kecuali ilmu kita. Jadi para istri atau rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diuji, Bu. Dapurnya tidak ngebul, masya Allah, ya, tidak ngebul selama sebulan, tidak masak. Bayangkan kita, Bu, masak hari ini di kulkas, ini sampai minggu depan ada. Itu Rasul tidak. Kemudian istrinya, ya, mereka ada yang cemburu antara satu dengan yang lainnya, ya. Ketika Rasul lagi di rumahnya Aisyah, tiba-tiba istri yang lain datang ke rumahnya ngirim makanan. Cemburulah, ya, masya Allah. Tapi bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendamaikan. Ada juga yang Rasul itu marah sampai hampir menceraikan istrinya, karena istrinya ada yang senangnya itu manas-manasi, ya ada yang seperti itu. Tapi mereka dibimbing di bawah naungan suami yang solih, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita siapa, ya? Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikan tadi ujian dari pasangan kita adalah sarana kita untuk bisa masuk ke dalam surga, ya, sehingga kita bisa melakukan tadi untuk taat kepada suami, supaya apa? Kita lebih mulia daripada bidadari surga, masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bidadari surga itu akan marah ketika istri menyakiti suami.
Bentuk menyakiti suami adalah ketika seorang istri tidak mau diajak berhubungan dengan suaminya, lalu suaminya tidak ridho, maka bidadari surga didukung oleh para malaikat ikut melaknat para istri yang dia itu menolak ajakan suami. Ini yang jadi masalah, kan kita nggak dengar ya laknatnya, makanya ya enak saja, moh gitu ya. Karena itu tadi nggak dengar laknatnya dari bidadari surga dan para malaikat penduduk langit. Dia mengatakan, jangan engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara denganmu di dunia, sebentar lagi akan berpisah dan kembali kepada kami. Itu bidadarinya ya, Masya Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, jauhilah oleh para istri di hadapan suami. Di antaranya tadi ya Bu, jangan banyak mengeluh, dikit-dikit marah ya, dikit-dikit ketika marah minta cerai. Aduh, surga itu harumnya tercium dari sekian mil, tapi wanita yang dikit-dikit bilang pisah, dikit-dikit bilang kembalikan, dia tidak akan mencium bau surga. Kira-kira masuk surga nggak Bu? Wong mencium saja tidak ya. Atau jauhi oleh para istri terlalu pencemburu ya, terlalu pencemburi. Membatasi ruang gerak suami. Pokoknya sampai kantor video call loh. Wah, sampai kantor suruh video call, lihat pojok kantor. Ya. Nah. Begitu istirahat lagi apa Mas gitu ya. Kamu lagi apa? Dengan siapa? Ngapain? Wallahu akbar ya. Pulang harus tepat loh jam 5. Tepat jam 5. Enggak peduli macet. Allahu akbar ya. Ini sungguh sangat tidak nyaman. Suami yang seperti ini tersiksa ya. Mungkin sebagian istri merasa bangga dengan dirinya. Lihat suamiku itu tunduk padaku. Ini bukan sebuah kebanggaan, ini sebuah kehinaan. Lihat, aku telah menjadi durhaka kepada suamiku. Lihat, aku telah jadikan suamiku itu pintu neraka bagiku. Ini ketika wanita membanggakan dirinya bahwa suaminya itu takut kepada dirinya ya, atau segala sesuatu melayani dirinya. Demikian juga berani kepada suami, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Saya pernah diceritani saja ya. Ada seorang suami yang dia tiduran di depan televisi katanya ya. Lalu istrinya membangunkan suaminya dengan kakinya. Masya Allah, digugah dengan kakinya. Pindah. Ucapannya kasar dengan kaki. Waliyahzubillah ya. Demikian juga seorang istri jangan pernah membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Mas tuh mas gitu ya, dia beli kulkas pintu 3, Masya Allah, akeh temen pintunya ya, Masya Allah. Memangnya mau isi berapa? Mas tuh mas, ada mobilnya datang lagi tuh, beli ini baru, beli itu baru. Mas gak tahu itu ya suaminya dia tuh eman banget sama istrinya loh. Ini suami kalau diginikan, jangan dikira ini sedang diinjak-injak harga dirinya ya. Kalau toh benar suami memang tidak sayang, ya lakukan. Jangan kita terlalu banyak menuntut hak, kita tidak pernah memberikan kewajiban. Berikan kewajiban tanpa kita minta hak, suami sudah memberikan haknya. Dengan sebab kita hidupnya hanya memberikan kewajiban. Pasti suami, istri tidak pernah minta, sudah. Bu, aku belikan nih Bu, ada kunci Inggris, kunci mobil, kunci lemari, Masya Allah ya. Demikian juga seorang istri jauhilah tadi cerewet, pemarah, sensi, baperan ya. Setiap suami pulang mesti lagi nangis. Kenapa Bu? Ayamnya tanggane Pak gitu ya. Ayamnya tetangga Bu, kucingnya ya, mungkin buang kotoran di situ setiap hari. Ini juga berbegen. Ya, bolehlah cengeng sekali-kali, boleh dia nangis sekali-kali, baper boleh sekali-kali, tapi jangan jadikan itu tabiat, menjadi kebiasaan. Dan yang paling dibenci oleh suami adalah jangan suka berbohong. Ya, jangan suka berbohong kepada suami. Suami kalau dibohongi seperti seorang istri kalau dibohongi, sakitnya kayak apa? Ya, demikian juga jangan seorang wanita yang pendengki
pendengki lihat orang senang susah, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah tadi ya. Atau janganlah bersuara keras ya, suaranya teriak-teriak mendominasi rumah ya, atau menjadi istri yang matre ya, tapi jadilah istri yang qanaah. Insyaallah bidadari surga cemburu kepada kita. Itu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan sepulang dari kajian ini besok ibu-ibu mendapatkan diajak sama suami ya Bu, jalan-jalan kemana Bu? Pasar Wage ya. Iya, ke toko emas loh Bu. Tapi lihat-lihat saja dulu Bu, nanti tanggal muda baru dikasih. Itulah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk ibu-ibu semuanya. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Untuk ibu mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita mengangkat hidup kita. Semoga kita menjadi wanita dunia tapi di penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami buka sesi pertanyaan untuk ibu semua karena waktu ini. Mohon maaf kami sudah kasih oleh ibu dan Allah kami bacakan sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita dia akan masuk ke surga ini 4 ya, baca Quran, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan dan berbakti. Kayaknya 3 sudah hafal lah ya. Sholat tahu, puasa tahu ya, bakti pada suami juga sudah tahu ya. Tapi menjaga kehormatan, ya kehormatan, menjaga farji, kemaluan kita dijaga. Di antaranya dijaga adalah menundukkan pandangan ya, menundukkan pandangan terutama menjaga bahwa kita statusnya adalah sebagai seorang istri yang bersuami. Maka seorang istri yang bersuami jaga kehormatannya untuk tidak dandan menor di luar. Karena banyak orang ketika keluar dandan, ketika di rumah tidak ya. Istri itu di rumah di sini sudah pakai maskernya hitam, sininya timun, masya Allah ya, medeni banget. Kemudian pagi harinya ganti ininya putih, sininya tomat ya, masya Allah. Tapi begitu dia mau pergi, masya Allah cantiknya. Mau kemana Bu? Ini ada pertemuan, masya Allah. Mungkin di sana ada ikhtilat dan sebagainya. Mungkin dandanannya adalah mungkin untuk ketika ada teman yang lain. Yang bahayanya adalah dinikmati oleh laki-laki yang bukan mahram. Laki-laki yang bukan mahram itulah yang menjadikan fitnah tadi. Maka kita harus tahu, aku tuh posisinya itu adalah seorang istri, maka aku harus menjaga kehormatanku dengan pakaian yang menutup aurat, yang longgar, tidak memakai wangi-wangian yang sampai laki-laki menciumnya. Ya, kalau hanya skip wangi yang sebelah saja nggak apa-apa. Contohnya pakai deodoran biar keringatnya nggak keluar gitu. Tapi kalau yang sudah sampai kayak fogging Bu, itu berjalan, orang yang di sini tuh merem sambil gini. Nah itu, ini sudah bahaya. Maka itu diantara menjaga kehormatan seorang istri ketika dia tidak bersama suami. Kalau toh bersama suami, yakin kalau seperti itu ya mungkin suami orang karena mungkin kondangan akan ketemu, ini juga bahaya. Ya makanya cukuplah diri kita. Kalau kita mau pakai minyak wangi itu sebenarnya paling tepat adalah ketika mau tidur.
eman-eman ya Bu. Minyak wanginya mahal, maksud dipakai buat tidur ya. Masya Allah. Jadi menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Jangan sampai karena apa? Yang namanya zina itu adalah turun dari mata, dari hati, terus ke kemaluan, ke farji. Ini bahaya. Makanya jagalah kehormatan seorang wanita, terutama ketika suaminya tidak berada di rumah, ya. Karena waliyatubillah fitnah ini sangat dahsyat tuh. Ada seorang istri, ya lagi-lagi ya, ini hikmahnya ada beberapa atau banyak yang curhat untuk mencari solusi. Di antaranya dari saya sering mendengar kisah-kisah yang apa yang gane bener saya gitu ya. Apa bener ada nih orang kayak gini? Betul, ternyata itu tadi. Dia bilang rumahnya itu tetanggaan, hanya samping-sampingan. Dia punya suami, ini juga punya istri. Ya. Tetapi apa? Ketika suaminya hanya pergi sebentar, ya mungkin hanya ke kota, mungkin setengah jam, dia sudah ngabari laki-laki ini, waliyatubillah. Ini adalah wanita yang tidak menjaga kemaluannya, ya, waliyatubillah. Begitu Ibu, wallahu a'lam bishawab. Mengapa dari dunia lebih mulia daripada dari surga? Karena seluruh itu berdoa. Semoga apa yang diberitahu sekarang ini bisa dan diterima, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita istiqomahkan selalu menuntut ilmu di manapun kita berada. Kemudian kita sempurnakan dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.